Ray Lil Black lahir pada tanggal 17 Agustus 1996 di kota Osaka, Jepang. Nama aslinya adalah Kae Asakura. Meskipun sejumlah sumber lain mencatat nama lahirnya sebagai Akiko Matsuzawa, ia dibesarkan dalam lingkungan budaya Jepang yang kuat. Namun, masa kecilnya tidak sepenuhnya damai. Kae tumbuh sebagai anak yang cenderung pendiam dan menyimpan banyak perasaan dalam diam. Lingkungannya membuatnya belajar untuk mandiri sejak usia muda. Ia dikenal sebagai pribadi yang unik, kadang dianggap berbeda oleh teman-teman sebayanya karena pemikirannya yang lebih dewasa dari usianya. Sejak remaja, Kae memiliki ketertarikan pada seni, musik, dan budaya luar Jepang. Ia juga mengalami fase sulit di masa sekolah, termasuk perundungan dan isolasi sosial, yang secara perlahan membentuk sisi pemberontak dalam dirinya. Osaka yang ramai dan penuh warna menjadi latar awal perjalanan hidupnya, sebuah tempat di mana ia pertama kali mengenal tantangan dan dunia yang lebih keras dari bayangan anak-anak seusianya. Meskipun dikenal luas dengan nama panggung Ray Lil Black, sosok ini sempat memiliki beberapa nama lain dalam perjalanan hidupnya. Nama Akiko Matsuzawa kerap disebut dalam beberapa catatan, meski ia sendiri lebih sering menggunakan nama Kae Asakura sebelum masuk ke industri hiburan dewasa. Perubahan nama-nama ini bukan sekedar pilihan artistik, tapi juga mencerminkan pencarian identitas diri yang dialaminya sejak muda. Sejak remaja, ia merasa dirinya berbeda dari norma-norma sosial di sekitarnya, baik dalam hal ekspresi, kepercayaan, maupun gaya hidup. Ia tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di luar Jepang, terutama budaya barat dan subkultur internet yang mulai berkembang pesat kala itu. Ketertarikannya terhadap dunia yang bebas dan ekspresif membuatnya mulai membangun identitas digital di platform-platform online. Dalam dunia maya, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa dihakimi. Dan di sanalah ia mulai membentuk persona baru, Ray Lil Black, sebuah nama yang kelak menjadi simbol kebebasan sekaligus pergulatannya dengan nilai-nilai yang lebih dalam di masa depan. Perjalanan Ray Lil Black menuju industri film dewasa bukan keputusan yang datang tiba-tiba. Setelah melalui masa remaja yang penuh tekanan dan pencarian jati diri, ia merasa dunia hiburan dewasa menawarkan sesuatu yang tidak ia temukan di lingkungan sekitarnya. Rasa kontrol atas tubuh dan kehidupan. Ia memulai debutnya di industri ini pada tahun 2018. Dan dalam hitungan minggu, namanya langsung viral di platform seperti Pornhub. Dengan gaya yang unik dan kepribadian yang berani, Ray menarik perhatian banyak penggemar dari seluruh dunia. Ia dikenal bukan hanya karena penampilan fisiknya, tetapi juga karena karismanya yang berbeda dari aktris lain. Dalam wawancaranya, ia mengaku tidak ingin sekedar menjadi objek, melainkan seseorang yang mengontrol narasinya sendiri. Namun, di balik ketenaran itu, Ray menyimpan banyak dilema batin. Meski terlihat percaya diri, di dalam hatinya ia sering mempertanyakan arah hidupnya. Apakah ini yang ia inginkan selamanya? Atau hanya fase pencarian makna yang belum selesai? Dunia yang awalnya memberi kebebasan, lambat laun justru mulai membuatnya merasa kosong dan lelah. Dunia yang awalnya memberi kebebasan, lambat laun justru mulai membuatnya merasa kosong dan lelah. Seiring waktu, Ray Lil Black semakin mengukuhkan namanya di industri dewasa internasional. Ia menerima sejumlah nominasi bergengsi seperti Pornhub Awards 2009-2022, X-Biz Award 2020, dan AVN Awards dari tahun 2021 hingga 2024.
Jumlah videonya tergolong sedikit dibandingkan aktris lain di bidang yang sama, kurang dari 60 judul dalam 5 tahun. Tetapi setiap kemunculannya selalu ditunggu oleh jutaan penggemar. Hal ini mencerminkan pendekatannya yang selektif dan profesional dalam memilih proyek, serta komitmennya untuk menjaga kualitas dan kontrol terhadap citranya sendiri. Popularitasnya tak hanya terbatas di platform film dewasa. Ray juga menjelma menjadi sosok yang digemari di media sosial. Ia memanfaatkan ketenarannya untuk menjalin koneksi dengan penggemar melalui konten kreatif seperti vlog, cosplay, dan diskusi terbuka tentang kesehatan mental. Meskipun demikian, di balik layar, Ray mulai merasa ada kekosongan emosional yang tidak bisa diisi dengan ketenaran, materi, atau validasi online. Sebuah perasaan gelisah mulai tumbuh dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia temukan, sesuatu yang spiritual dan menenangkan. Tapi saat itu ia belum tahu kemana harus mencari. Pada pertengahan 2023, Ray Lilblack mulai mengurangi aktivitasnya di industri film dewasa dan beralih fokus ke dunia digital yang lebih positif dan beragam. Ia aktif membuat konten di YouTube, TikTok, dan Twitch. Di platform-platform ini, ia menampilkan sisi lain dirinya, seorang pecinta budaya, penyuka makanan, gamer, dan juga pengelana. Ia mengunggah video ASMR, mukbang, ulasan, makanan Asia Tenggara, serta sesi bermain game. Semuanya menampilkan sosok Ray yang lebih santai, hangat, dan otentik. Transisi ini bukan sekadar strategi karir, melainkan cerminan dari perubahan internal yang ia rasakan. Ray mulai menyadari bahwa dirinya mendapatkan lebih banyak kepuasan emosional saat berinteraksi dengan penggemar secara langsung dan jujur, bukan hanya sebagai objek hiburan. Ia berbicara lebih terbuka tentang kesehatan mental, tekanan industri, dan pentingnya menemukan kedamaian dalam hidup. Meskipun sebagian penggemar lamanya merasa kecewa, banyak yang justru mendukung langkah barunya. Ray yang perlahan-lahan meninggalkan citra lama, mulai menunjukkan ketertarikan pada nilai-nilai spiritual dan mulai mencari kedamaian yang lebih hakiki. Langkah awal dari perjalanannya menuju cahaya yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Meski telah meraih popularitas dan kenyamanan finansial, Ray Lilblack mulai merasakan kegelisahan batin yang semakin mendalam. Ia sering terbangun di malam hari dengan rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Di balik senyuman yang ia tampilkan di layar, ada pergulatan dalam hati yang terus berbisik. Apa tujuan hidupku yang sebenarnya? Ia mulai merasa bahwa semua yang ia kejar, ketenaran, pengakuan, uang, tidak memberi kedamaian jiwa. Dalam beberapa wawancara tidak langsung dan unggahan reflektif di media sosial, Ray mengaku mulai mempertanyakan makna eksistensi dan identitas dirinya. Ia mulai membaca buku-buku filsafat, jurnal spiritualitas, bahkan menonton video tentang berbagai agama dan keyakinan. Ia juga menjauh sementara dari lingkungan dunia malam dan industri dewasa, mencari ketenangan lewat hal-hal sederhana, memasak sendiri, berjalan di taman, menulis jurnal pribadi. Pada titik ini, dunia hiburan yang dulu terasa glamor kini justru terasa asing dan membebani. Ray mulai mencari pelarian ke tempat-tempat baru, keluar Jepang, berharap menemukan ruang yang bisa memberinya napas baru. Sebuah kehidupan yang lebih hening, lebih jujur, dan lebih dekat dengan makna sejati. Keputusan ini membawanya ke perjalanan yang tak disangka, Asia Tenggara,
tempat ia pertama kali menyentuh atmosfer Islam secara langsung. Pada akhir tahun 2023, Ray Lil Black melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, sebuah langkah yang awalnya ia niatkan hanya sebagai wisata budaya dan kuliner. Ia mengunjungi Malaysia, Thailand, dan Singapura, negara-negara yang kental dengan keragaman budaya dan nilai spiritual. Namun, perjalanan itu ternyata menjadi titik awal yang mengubah arah hidupnya. Di Kuala Lumpur, ia menghadiri sebuah festival seni dan secara tak terduga diajak mampir ke sebuah masjid oleh sekelompok penggemar lokal yang ramah. Saat pertama kali memasuki masjid, Ray mengaku merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Suasana hening, damai, dan menenangkan. Ia duduk diam di pojok ruang, memperhatikan orang-orang sholat dengan penuh kehusukan. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada penilaian, hanya hubungan hening antara manusia dan Tuhan. Setelah itu, ia mulai tertarik mempelajari Islam secara perlahan. Ia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, menonton video kajian muslimah mu'alaf, dan mengikuti akun-akun dakwah di media sosial. Yang paling menyentuh hatinya adalah konsep tauhid, keesaan Tuhan, serta pentingnya niat dan ketundukan hati. Dalam salah satu video, Ray berkata, "Aku tidak tahu mengapa air mata mengalir ketika aku mendengar azan pertama kali. Tapi di situ aku tahu, hatiku mulai mengetuk sesuatu yang baru." Perjalanan yang awalnya sekedar liburan berubah menjadi langkah menuju hidayah. Sepulang dari perjalanannya ke Asia Tenggara, Ray Lil Black tidak langsung mengumumkan perubahan apapun kepada publik. Namun di balik layar, ia mulai mendalami Islam secara diam-diam. Ia membeli beberapa buku pengantar Islam, mempelajari dasar-dasar sholat, puasa, serta kisah para mu'allaf lain. Ia juga rutin menonton video kajian dan testimoni mu'allaf, terutama dari kalangan wanita yang memiliki latar belakang dunia hiburan seperti dirinya. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca potongan ayat-ayat Al-Quran versi terjemahan dan merenungkan maknanya. Selama 6 bulan, Ray belajar sendiri dengan penuh rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Ia tidak terburu-buru, karena ingin benar-benar paham sebelum mengambil keputusan besar. Saat Ramadan 2024 mendekat, keinginannya untuk masuk Islam semakin kuat. Akhirnya, pada Maret 2024, di sebuah malam tenang di Thailand, Ray memutuskan mengucapkan syahadat secara daring bersama seorang ustazah lokal yang membimbingnya via video call. Ia menangis haru saat mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk pertama kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usai syahadat, ia mengganti namanya menjadi Nurai Istiqbal, yang berarti cahaya yang menatap masa depan. Meski tidak diumumkan langsung ke publik, perubahan besar telah terjadi dalam jiwanya. Dan itu hanyalah awal dari fase kehidupan yang lebih damai, meskipun tidak selalu mudah. Ramadan 2024 menjadi momen paling menggetarkan hati dalam hidup Ray Lil Black atau Nurai Istiqbal, nama barunya setelah bersyahadat. Ia menjalani puasa pertamanya dengan semangat yang besar, meski harus belajar semuanya dari nol. Ia memasang alarm untuk bangun sahur, menyiapkan kurma dan air putih, serta mempelajari doa-doa harian melalui YouTube. Setiap pagi, ia mengenakan mukena dan berusaha melafalkan bacaan sholat semampunya. Ia tak malu mengulang-ulang video tutorial sholat, meskipun belum fasih. Dalam salah satu unggahan pribadinya,
Nurai memperlihatkan rutinitas Ramadannya yang sederhana namun tulus. Ia sholat subuh sendiri di kamar, lalu duduk membaca terjemahan Al-Quran sambil menangis pelan. Aku tak tahu mengapa hatiku terasa begitu penuh saat aku membaca ayat-ayat ini. Seolah-olah ada yang sedang memeluk jiwaku, tulisnya. Ia juga memanfaatkan Ramadan untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan. Ia memperbanyak waktu untuk refleksi diri, berbicara dengan mu'alaf lain secara daring, dan menata ulang prioritas hidupnya. Meski sempat merasa kesepian karena jauh dari komunitas muslim secara fisik, ia merasakan bahwa Allah selalu dekat. Ramadan pertamanya bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang proses penyucian diri dari masa lalu, dari luka, dan dari kekosongan spiritual yang selama ini menghantuinya. Pada Oktober 2024, Ray Lil Black membuat kejutan besar di media sosial. Ia mengunggah video pendek di TikTok dan Instagram yang memperlihatkan dirinya mengenakan hijab berwarna hitam, sederhana, dengan caption singkat, "Finding Peace in Silence." Publik pun gempar. Banyak pengikut lamanya merasa terkejut, bahkan bingung melihat perubahan drastis dari sosok yang dulu identik dengan citra sensual, kini tampil tertutup dan anggun. Namun di balik itu, Nurai menjalani momen itu dengan keyakinan yang mendalam. Ia memilih untuk tidak menjelaskan secara panjang lebar, melainkan membiarkan waktu dan sikapnya berbicara. Ia mulai mengubah konten-kontennya, lebih fokus pada perjalanan spiritual, kuliner halal, berbagi pengalaman sebagai mu'alaf, dan motivasi untuk perempuan muda. Ia juga mulai membaca puisi-puisi reflektif tentang kehidupan luka. Ia juga mulai membaca puisi-puisi reflektif tentang kehidupan, luka, dan pencarian Tuhan. Tak sedikit yang mengejek dan mencibir, menyebutnya munafik atau cari perhatian. Namun Nurai menjawab semua itu dengan ketenangan. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku punya hak untuk memperbaiki masa depan, dan hanya Allah yang tahu isi hatiku. Bagi Nurai, mengenakan hijab bukan sekedar pakaian, melainkan deklarasi keyakinan bahwa ia siap meninggalkan dunia lama yang dulu memenjarakan jiwanya, dan memulai hidup baru yang lebih bermakna. Pada Februari 2025, Nurai Istiqbal diundang ke ajang sneaker Consoles. Pada Februari 2025, Nurai Istiqbal diundang ke ajang sneaker Consoles. Pada Februari 2025, Nurai Istiqbal diundang ke ajang sneaker Consoles Asia di Singapura. Sebuah acara internasional yang memadukan budaya sneaker, streetwear, dan komunitas kreatif. Kehadirannya menarik perhatian besar, bukan hanya karena popularitasnya di masa lalu, tetapi karena transformasi dirinya yang luar biasa. Nurai datang mengenakan abaya hitam dan hijab, tampil anggun sekaligus tegas dalam jati diri barunya sebagai seorang muslimah. Di acara itu, seorang penggemar lokal memberinya hadiah yang tak terlupakan, sebuah sajadah kecil, mukena travel, dan tasbih. Nurai tampak sangat tersentuh, dan dalam video yang tersebar luas, ia tampak memeluk pemberi hadiah sambil menahan air mata. Aku tidak menyangka akan diterima seperti ini, dengan cinta dan penghormatan yang begitu besar, katanya dalam salah satu unggahan. Momen itu menjadi viral. Banyak yang mulai melihat Nurai bukan lagi sebagai sosok kontroversial masa lalu, tapi sebagai simbol hijrah yang tulus dan berani.
Sejak saat itu, undangan demi undangan berdatangan. Komunitas muslimah, forum pemuda mu'alaf, bahkan media internasional mulai tertarik pada kisahnya. SneakerCon bukan hanya tempat dia menunjukkan perubahan, tapi juga tempat ia disambut kembali ke dunia dengan identitas barunya. Bukan sebagai Relil Black, tetapi sebagai Nurai Istiqbal, perempuan yang memilih cahaya setelah gelap. Meski telah bertransformasi dan mulai diterima banyak kalangan, Nurai Istiqbal tidak luput dari gelombang kritik dan cibiran, terutama dari orang-orang yang masih memandangnya dari masa lalu. Komentar seperti, hijrah tapi dulu bintang porno, atau ini cuma sensasi, nanti balik lagi, membanjiri kolom komentarnya setiap kali ia mengunggah konten baru dengan nuansa Islami. Tak jarang pula ia disebut munafik, berpura-pura suci, atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk agenda agama. Namun, Nurai menanggapi semuanya dengan sabar dan tenang. Dalam sebuah sesi live di TikTok, ia berkata, "Aku sadar masa laluku tidak mudah diterima, tapi Islam mengajarkanku bahwa pengampunan Allah lebih besar dari dosa siapapun, dan aku akan terus belajar, tak peduli sekeras apapun dunia menolak perubahan ini." Ia juga mengutip kisah-kisah sahabat Nabi yang dulunya pendosa, tetapi berubah karena hidayah. Baginya, komentar negatif bukan halangan, tapi bagian dari ujian iman. Ia mengakui bahwa hijrah bukan perjalanan yang mulus, justru penuh duri, air mata, dan godaan untuk kembali. Tapi justru dari luka-luka itulah Nurai belajar ketulusan. Ia mulai memperkuat ibadahnya, menjaga waktu sholat, memperdalam pemahaman Quran, dan bergabung dengan komunitas muslim online untuk mendapat dukungan moral. Ujian itu alih-alih melemahkannya, justru menguatkannya. Nurai tahu bahwa jalan ini panjang, tapi ia tak lagi berjalan sendiri. Ia kini ditemani cahaya hidayah dan keyakinan bahwa Allah melihat usaha, bukan masa lalu. Setelah memantapkan hati menjadi muslimah, Nurai Istiqbal mulai menceritakan perubahannya kepada keluarga di Jepang. Awalnya, ia sangat khawatir akan penolakan. Latar belakang keluarganya yang memegang kepercayaan Buddha membuatnya ragu, terutama karena ia pernah mengecewakan mereka dengan keputusan masa lalunya di industri dewasa. Namun, respon yang ia terima justru di luar dugaan. Ibunya sempat terdiam lama saat Nurai menjelaskan alasan dibalik keputusannya memeluk Islam. Bukan karena tekanan, bukan karena pasangan, tapi karena rasa damai yang ia temukan dalam ajaran tauhid. Setelah percakapan itu, ibunya berkata pelan, "Jika agama itu membuatmu lebih tenang dan bahagia, maka ibu mendukungmu." Ayahnya, meskipun lebih pendiam, tidak melarang. Ia justru mulai bertanya-tanya soal kebiasaan baru anaknya, seperti sholat, puasa, dan larangan makan babi. Yang paling mengejutkan, adik laki-lakinya mulai ikut penasaran. Ia melihat perubahan besar dalam sikap Nurai, lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih lembut. Dari hanya sekedar penasaran, sang adik akhirnya mulai membuka-buka Al-Quran terjemahan dan menonton konten Islam. Nurai pun mulai rutin mendoakan keluarganya dalam setiap sujud. Momen ini menjadi bukti bahwa hidayah bisa membawa perubahan bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitar. Perlahan, cahaya Islam mulai masuk ke rumah yang dulu penuh konflik dan luka, menjadikannya tempat harapan dan kedamaian baru. Pada November 2024, Nurai Istiqbal diundang menjadi pembicara dalam acara TEDx Bangkok, sebuah platform internasional yang menampilkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai latar belakang.
ia tampil anggun. Pada November 2024, Nurai Istiqbal diundang menjadi pembicara dalam acara TEDx Bangkok, sebuah platform internasional yang menampilkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai latar belakang. Ia tampil anggun mengenakan gamis abu-abu dan hijab, berdiri dengan tenang di atas panggung, berbeda jauh dari citra masa lalunya. Dalam pidatonya, ia membagikan kisah hidupnya secara jujur dan menyentuh, dari seorang remaja pencari jati diri yang tersesat dalam industri hiburan dewasa, hingga menemukan kedamaian spiritual dalam Islam. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya, justru menjadikannya titik tolak bahwa siapapun bisa berubah, dan setiap manusia berhak atas kesempatan kedua. Aku pernah menjadi simbol eksploitasi, sekarang aku ingin menjadi simbol harapan. Islam tidak datang kepadaku dengan paksaan, tapi dengan kelembutan, cahaya, dan jawaban atas pertanyaan yang dulu tak bisa aku mengerti. Begitu penggalan kalimat dalam pidatonya yang kemudian viral. Penampilannya di TEDx mengundang rasa kagum dari banyak orang, baik muslim maupun non-muslim. Banyak yang menghubunginya secara pribadi, mengaku terinspirasi oleh keberaniannya mengubah hidup. Ia juga mulai diundang ke berbagai komunitas internasional sebagai narasumber, membahas tentang identitas, pengampunan, dan perjalanan spiritual. Dari panggung dunia hiburan yang semu, kini mulai berdiri di panggung yang sesungguhnya, tempat di mana kejujuran dan cahaya diterima dengan cinta dan ketulusan. TEDx menjadi bukti bahwa kisahnya bukan hanya tentang perubahan pribadi, tapi juga tentang kekuatan hidayah yang bisa menyentuh siapa saja, kapan saja. Kini setelah melalui berbagai fase perubahan dari ketenaran, pencarian, luka batin, hingga hidayah, Nurai Istiqbal menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru, bahwa hidup bukan tentang popularitas atau masa lalu, tapi tentang arah yang dituju. Ia memilih untuk hidup lebih tenang, jauh dari gemerlap dunia lama yang dulu membentuknya, tapi juga melukainya. Konten-konten yang ia bagikan kini jauh lebih personal dan bermakna, membaca Al-Quran dengan tartil yang masih ia pelajari, berbagi pengalaman pertama mengikuti kajian, serta refleksi spiritual tentang ketenangan setelah bertobat. Ia juga aktif menyemangati para mu'alaf lain yang merasa kesepian atau malu dengan masa lalu. Jangan takut, Allah tidak menilai kamu dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu berjalan, tulisnya dalam salah satu unggahan. Meski perjalanan hijrahnya tidak sempurna dan masih penuh tantangan, Nurai menunjukkan tekad kuat untuk istiqomah. Ia memperdalam ilmu agama, mulai belajar bahasa Arab dasar, dan bercita-cita kelak bisa umroh ke Mekkah, tempat yang kini ia impikan dengan air mata dan doa. Perjalanannya adalah cermin bagi banyak orang, bahwa siapapun, seburuk apapun masa lalunya, bisa berubah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Lembut, dan selalu membuka pintu bagi siapa saja yang kembali, dan bahwa hijrah sejati bukan tentang sempurna, tapi tentang terus melangkah dengan niat yang tulus. Dari Ray Lil Black menjadi Nurai Istiqbal, dari kelam menuju cahaya, sebuah kisah nyata tentang kekuatan hidayah, keberanian mengubah diri, dan harapan yang tak pernah terlambat untuk datang.